warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih adik-adikku sekalian, para peserta kursus pengelola Dewan Kerja Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Trenggalek yang sedang berkegiatan hari ini. Selamat melaksanakan kegiatan. Semoga kegiatan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan menyampaikan tentang materi perundang-undangan yang berhubungan dengan Gerakan Pramuka, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Ingat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita lebih jauh berbicara tentang Undang-Undang Gerakan Pramuka, ada baiknya kita berkenalan dulu ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Suyono, di Kuartir Cabang sebagai Waka Humas Abdimas. Kemudian sehari-hari selain di Gerakan Pramuka, saya kebetulan di kepolisian di Polres Trenggalek dengan jabatan sebagai Kasatbimas, Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat. Kiranya jabatan saya di kepolisian dan di kepramukaan ini ya sesuai dan sejalur demikian. Adik-adikku, tentu lebih jauh saya akan memperkenalkan saya ini sejak sekolah memang senang sekali kegiatan berpramuka, dan yang mengantarkan saya menjadi anggota Polri saat ini adalah Gerakan Pramuka. Ini perlu saya sampaikan kepada adik sekalian sekaligus sebagai motivasi agar adik-adik yang sudah bergabung di Gerakan Pramuka ini lebih semangat lagi. Oh, ternyata Pramuka bisa membawa kita ke hal yang terbaik untuk pribadi kita, untuk keluarga dan lingkungan kita, dan untuk Indonesia tentunya. Nah, dari SD dulu saya sudah masuk siaga, kemudian penggalang pun saya juga ikut berkegiatan di kepenggalangan di waktu saya sekolah di SMP. Kemudian di SMA, alhamdulillah saya sudah di penegak diberikan kesempatan karena ya keaktifan kami di gugus depan maupun di Kuartir Ranting waktu itu ada kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ya waktu di Penggalang juga pernah ikut di Jamberui daerah, kemudian waktu di Penegak juga berkesempatan mengikuti perkemahan atau Raimuna Nasional di Cibubur tahun 92 waktu itu. Mungkin ada kakak-kakak kita yang pernah gabung dengan saya di Cibubur waktu itu. Alhamdulillah, setelah bergabung dengan di Pramuka, kemudian ya saya ikut daftar di kepolisian waktu itu setelah lulus SMA. Alhamdulillah sekali daftar saya waktu itu kelas 3 langsung bisa lulus dan penempatan di Trenggalek ini. Di Trenggalek karena jiwa saya juga di dalam ada cikalnya, selain Tribrata, saya alhamdulillah bisa bergabung dengan teman-teman di Kuartir Cabang. Waktu itu ada di Andalan. Setelah di Andalan, kemudian saya masuk di Brigade Penolong juga, kemudian Pramuka Peduli, saat ini menjadi Waka Humas dan Abdimas. Nah, tentu adik-adik sekalian, ini yang melatar belakangi kita di Gerakan Pramuka ini bisa membawa manfaat terbaik untuk diri kita. Ini yang saya rasakan. Saya harap adik-adik juga minimal seperti saya. Tadi perkenalan sudah, sekarang kita masuk ke materi ya. Oke, materi saya hari ini adalah tentang Undang-Undang Gerakan Pramuka, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, yang mana undang-undang inilah yang menjadi pegangan pedoman kegiatan kita dalam berpramuka. Adik-adik sekalian, tentu Gerakan Pramuka ini tidak ujuk-ujuk ada saat ini. Ini sejarahnya panjang sekali, bahkan mulai zaman di pemerintahan Hindia Belanda tahun 2000
tahun 1912 ini gerak kepanduan, ya, saat itu namanya kepanduan. Ini banyak sekali kepanduan yang ada di Indonesia ini pada saat zaman Belanda. Oleh karena itu ini berjalan dengan sendiri-sendiri. Ada kegiatan-kegiatan yang dia bersifat kepanduan tapi namanya sendiri-sendiri. Oleh karena itu dengan keputusan Presiden nomor 238 tahun 61, Gerakan Pramuka dibentuk. Jadi kepanduan yang ada di Indonesia saat itu dijadikan satu menjadi Gerakan Pramuka. Nah, mulai saat itulah, tahun 61 itulah Gerakan Pramuka menjadi Gerakan Pramuka yang ada di Indonesia. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, mungkin dirasa pada saat itu masih kurang efektif Gerakan Pramuka ini. Pada saat pemerintahan Presiden SBY diadakan revitalisasi Gerakan Pramuka. Nah, setelah revitalisasi Gerakan Pramuka, kemudian tahun 2010 kita sudah memiliki Undang-Undang Gerakan Pramuka, yaitu nomor 12 tahun 2010, di mana dalam undang-undang ini terdapat 9 bab dan 49 pasal. Satu persatu akan sedikit saya jelaskan hal-hal yang terpenting yang untuk adik-adik ketahui selaku peserta khusus pengelola Dewan Kerjaan. Nantinya adik-adik yang melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepramukaan, agar kegiatan adik-adik yang dilaksanakan ini sejalur dengan apa yang menjadi tujuan Gerakan Pramuka sesuai dengan undang-undang tersebut. Dalam pasal 2 Undang-Undang Kepramukaan disebut asas kepramukaan adalah Pancasila. Jadi asas kita adalah Pancasila, jangan sampai keluar dari Pancasila. Kemudian fungsi pasal 3, fungsi dari Gerakan Pramuka adalah sebagai wadah dari Gerakan Pramuka ini untuk melakukan kegiatan diklat, pengembangan, pendidikan dan hal-hal permainan yang bersifat pembelajaran. Itu di pasal 3. Kemudian di pasal 4 itu ada tujuan Gerakan Pramuka, yaitu membentuk anggota pramuka yang berkepribadian, beriman dan bertakwa, berakhlak yang mulia, kemudian memiliki jiwa patriot dan taat hukum, disiplin dan menjunjung nilai-nilai luhur bangsa kita. Baik adik-adik sekalian, di dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tersebut, di Gerakan Pramuka itu disebutkan tentang kode kehormatan pramuka. Ada yang tahu? Pasti tiap hari, tiap saat adik-adik sudah menjalankan dan tentu juga harus hafal, yaitu kode kehormatan pramuka. Ada Satya Pramuka dan Dharma Pramuka, ada Trisatya dan ada Dasar Dharma. Hafal kan? Lanjut, kita ke pasal 7 Undang-Undang Kepramukaan, Undang-Undang Gerakan Pramuka. Pasal 7 ini membahas tentang metode kepramukaan. Jadi setiap adik-adik melaksanakan kegiatan harus sejalan dengan metode kepramukaan yang sudah digariskan oleh undang-undang kita ini. Tujuannya apa? Biar kegiatan kita semua satu tujuan dan satu hasil yang terbaik, di mana kegiatan-kegiatannya adalah melalui kegiatan yang interaktif dan progresif namanya. Ada 8 ini 8 ya, ingat 8 metode kepramukaan ini yang harus diterapkan adik-adik setiap melaksanakan kegiatan.
Yang pertama adalah pengamalan kode kehormatan pramuka yang saya sampaikan tadi. Pengamalan kode kehormatan pramuka. Di situ ada Trisatya, ada Dasa Dharma. Itu yang harus menjiwai dari setiap kegiatan kita dalam berkegiatan. Kemudian yang kedua adalah belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan. Kalau kita hanya belajar membaca buku dan sebagainya, ini jenuh, cepat lupa. Atau kita mendengar saja mungkin ini juga mudah lupa. Tapi kalau kita belajar sambil melakukan, berkegiatan di lapangan, kegiatan di alam terbuka, tentu ini akan lebih mengena, lebih meresap, lebih cepat dipahami oleh peserta didik kita. Jadi metode yang kedua adalah belajar sambil melakukan ini. Kemudian berikutnya adalah kegiatan kita adalah kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi. Oleh karena itu di Gerakan Pramuka setiap kegiatan selalu dibentuk kelompok-kelompok terkecil sampai kelompok-kelompok yang besar. Ini kegiatan yang berkelompok. Bekerja sama, tentu dalam berkelompok itu diharapkan selalu ada kerjasama yang baik antar kelompok. Dan ada kompetisi atau perlombaan dan sebagainya. Ini untuk motivasi dalam berkegiatan. Itu adalah diantaranya dari metode kepramukaan. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya menantang. Karena tadi sudah disampaikan kegiatan ini, kegiatan kita, kegiatan di berkelompok dan sebagainya. Tentu kegiatannya ini yang harus kegiatan yang menarik dan menantang. Sehingga teman-teman kita, adik-adik kita untuk berkegiatan di Gerakan Pramuka ini semakin asik, tidak jenuh. Berikutnya adalah kegiatan di alam terbuka. Di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka ini, adik-adik, tentu kita punya SOP yang harus dijalankan. Karena apa? Di alam terbuka juga ada resiko yang harus kita antisipasi. Di dalamnya nanti ada manajemen risiko dan sebagainya. Oleh karena itu, kegiatan kita di alam terbuka dan sebagainya harus ada kehadiran orang dewasa. Kehadiran orang dewasa. Setiap kita berkegiatan tentu ada orang dewasa yang mandegani di sana, yang mengawasi dan sebagainya. Tujuannya apa? Agar kegiatan ini tidak melenceng, tidak keluar dari rel yang ditentukan. Selanjutnya adalah metode kepramukaan kita ada reward, ada punishment. Ada reward dan punishment. Ada penghargaan. Tentu bagi anggota pramuka yang berprestasi kita berikan penghargaan. Di situ sudah ada ketentuannya di Gerakan Pramuka bagaimana tata cara memberikan penghargaan kepada anggota pramuka. Dan yang 8 adalah apa, adik-adik? Iya, betul. Jadi yang 8 adalah sapi. Apa? Sapi. Satuan terpisah. Jangan berkumpul antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya apa? Ya antisipasi biar kegiatan kita tidak ada kegiatan-kegiatan yang di luar dari jalur yang kita tentukan. Jadi itulah adik-adik sekalian, harus kita pedomani metode kepramukaan yang sudah ditentukan. Saya berharap adik-adik setiap melakukan kegiatan, membuat suatu kegiatan berprinsip pada metode kepramukaan tersebut. Ini yang harus kita pedomani. Ya. Di dalam Gerakan Pramuka itu ada namanya gugus depan dan kuartir. Nah, gugus depan ini adalah satuan terkecil di dalam Gerakan Pramuka. Ada gugus depan yang sifatnya berbasis pendidikan, ada yang berbasis komunitas. Ini yang berbasis pendidikan ada yang di sekolah-sekolah, kemudian yang berbasis komunitas ada di dalam komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Dan ada namanya kuartir. Kuartir kita ini juga berjenjang, mulai dari kuartir ranting, ada kuartir cabang,
kuartir daerah sampai di tingkat pusat ada kuartir nasional. Nah, ini adalah kegiatan di Gerakan Pramuka. Jadi ada struktur yang sudah berjenjang dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat atau nasional. Adapun kegiatan-kegiatan di tingkat cabang, di kuartir cabang, ini rekan-rekan bisa membentuk namanya Saka, Sako, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kami mengharapkan adik-adik yang ingin berkegiatan lebih spesifik lagi sesuai bidang-bidangnya. Di daerah kita sudah ada beberapa Saka. Kalau tidak salah ada 11 Saka yang ada di tempat kita yang aktif. Mari kita semua masuk ke sana. Kita masuk ke dalam Saka itu bukan berarti kita sepenuhnya di situ dan seterusnya di Saka itu, tidak. Kita boleh berpindah-pindah Saka. Ini untuk diketahui adik-adik. Apabila kita masuk di salah satu Saka, kita sudah menguasai betul tentang materi-materi yang ada di kesakaan tersebut, kita sudah mumpuni di sana, sudah ilmu kita sudah cukup di sana, boleh kita selanjutnya adalah masuk ke Saka yang lainnya untuk mencari ilmu yang lain di Saka yang lain. Bisa di Saka Bayangkara, bisa di Wirakartika, bisa di Taruna Bumi, ada di Saka Kencana dan sebagainya. Banyak Saka-Saka yang ada di tempat kita. Nah, oleh karena itu, selain adik-adik berkegiatan secara umum di gugus depan, mari kita aktifkan Saka-Saka yang ada di wilayah Trenggalek ini sesuai dengan bakat, minat, dan hobi adik-adik sekalian. Tadi sudah saya jelaskan terkait dengan Gerakan Pramuka, terkait gugus depan dan kuartir. Nah, adik-adik sekalian, di dalam kuartir itu ada namanya Dewan Kehormatan, ada Dewan Pengawas Internal, dan ada Dewan Kerja Penegak dan Pandega. Nah, adik-adiklah sebagai Dewan Kerja itu. Oleh karena itu, tugas dari adik-adik ini sebagai adik-adik sebagai kaderisasi kepengurusan di kepramukaan, adik-adik diberikan wewenang untuk melakukan kegiatan-kegiatan membantu dari pengurus di kuartir adik-adik. Dalam hal ini adalah kuartir ranting, dalam merumuskan kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan, baik di bidang organisasi maupun di bidang kegiatan. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di ranting, diantaranya terkait dengan penegak adalah kegiatan Muspanitra, sidang paripurna, giat prestasi, Remuna, Jota Joti, LPK, LPDK, dan Dianbinsa. Oleh karena itu, tugas adik-adiklah untuk memproses kegiatan-kegiatan tersebut. Tentu, pesan saya tetap sesuaikan dengan metode kepramukaan yang sudah ditetapkan sesuai dengan undang-undang tadi. Jangan lupa ya, laksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut. Jangan sampai melenceng. Tetap jaga keselamatan peserta semuanya. Demikian materi yang saya sampaikan terkait Undang-Undang Gerakan Pramuka nomor 12 tahun 2010 dan ADART-nya. Saya berharap yang saya sampaikan sedikit ini besar manfaatnya bagi adik-adik sekalian. Tentu tidak hanya adik-adik mendapatkan yang sedikit dari saya ini karena keterbatasan waktu. Membacalah yang terpenting adik-adik. Silakan dibaca, bisa melalui membaca buku atau bisa download di HP adik-adik masing-masing. Ini tentu adik-adik setiap hari membawa HP kemana-mana, sempatkan sedikit saja untuk membuka terkait materi undang-undang tentang Gerakan Pramuka dan ADART-nya, sehingga adik-adik yang diberikan amanah sebagai anggota DKR
sebagai anggota DKR ini, amanah ini besar, adik-adik bisa melaksanakan tugas dengan baik sejalan dengan Undang-Undang Gerakan Pramuka. Kemudian karena saat ini masa COVID-19, saya berpesan silahkan adik-adik tetap melaksanakan kegiatan seperti yang saat ini dilaksanakan oleh Koordinator Cabang Gerakan Pramuka Trenggalek, yaitu melalui video conference, melalui media yang ada, bisa melalui Zoom dan sebagainya. Bisa. Kalaupun harus melakukan kegiatan secara langsung, tetap sesuaikan dengan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak aman, sediakan tempat cuci tangan pakai sabun, dan tentu yang terakhir adalah kita selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Disiplin adalah vaksin. Sekali lagi, disiplin adalah vaksin. Dan vaksin inilah yang menjadikan tubuh kita kebal. Insya Allah dengan disiplin kita tidak akan terjangkit, tidak akan terserang oleh virus corona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.